Kalau kita menyayangi wajah kita, maka kita akan mencoba untuk merawatnya. Ya saudara-saudari, tidak usahlah kita saling membandingkan, situ lebih tampan, sini kurang tampan, situ cantik, situ kurang cantik. Kalau kita sayang diri kita, wajah itu dirawat baik-baik, tidak dengan semena-mena diperlakukan. Sehingga kalau orang kadang-kadang mendapatkan jerawat saja, itu gelisah. Apalagi jerawat batu yang besar. Kalau orang sudah mulai berusia, mulai cemas. Sudah mulai ada garis-garis muncul. Maka orang pergi operasi plastik, menariknya sekencang mungkin. Bahkan ada yang dibelah, ditarik ke atas, supaya tetap kelihatan cantik. Wajah yang indah tidak akan dikorbankan begitu saja, tetapi ada sebuah cerita. Dr. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah plastik dan juga penulis buku terkenal, pernah menuangkan kisah pengalaman hidupnya. Ada seorang wanita datang kepadanya dan menuturkan kisah hidup suaminya. Suaminya mengalami musibah, rumahnya terbakar, dan ketika dia mencoba untuk menyelamatkan keluarganya, dia gagal dan wajahnya rusak karena luka bakar. Dan kemudian si wanita ini mengatakan dia sudah berulang kali mencoba membujuk suaminya untuk operasi supaya wajahnya bisa pulih kembali. Bahkan mungkin kalau kita sekarang itu berpikir kesempatan operasi plastik yang dulunya biasa-biasa saja jadi tampan seperti bintang film Korea. Tapi suaminya selalu menolak karena dia menganggap peristiwa tersebut adalah hukuman Tuhan atas dirinya, sehingga dia menderita. Dan kemudian kata Dr. Maxwell Maltz, saya bisa menolong suami ibu. Tapi kata si wanita tersebut, tidak dokter. Kemudian apa maksudnya kamu datang ke sini? Kata si wanita itu, saya minta supaya dokter merusak wajah saya, supaya wajah saya sama rusaknya dengan suami saya. Mungkin dengan itu suami saya mengizinkan saya untuk masuk kembali dalam kehidupan dia. Karena suaminya, saudara-saudari, setelah peristiwa tersebut mengurung diri dalam kamar, pintu dikunci. Lalu Dr. Maltz mengatakan, oke, saya akan coba untuk menolong ibu, tapi izinkan saya ke rumah ibu. Lalu mereka pergi ke rumahnya dan Dr. Maxwell mengetuk pintu kamar suaminya. Tok, tok, tok. Halo, saya Dr. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah plastik. Saya bisa tolong Bapak untuk memulihkan wajah Bapak. Hening. Tidak ada jawaban. Ketok lagi. Tak, 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 tak. Halo. Tidak ada jawaban. Lalu kemudian sang dokter mengatakan, tahu tidak, permintaan istri kamu pada saya adalah supaya saya merusak wajah dia dan menjadi sama seperti wajahmu. Cinta mana yang begitu besar seperti ditunjukkan oleh istrimu? Lalu kemudian hening sejenak dan tiba-tiba pintu itu terbuka. Si suami mau dioperasi. Yesus Kristus adalah wajah Bapa. Dia adalah wajah kemuliaan Allah. Tetapi Yesus Kristus yang kita kenal dalam kemuliaannya, rela untuk memberikan segala keindahannya di dalam penderitaan, salib, dan kematiannya. Sehingga kita bisa memahami bahwa cinta Tuhan yang begitu besar bukan sesuatu yang abstrak bagi kita. Kalau kita katakan Tuhan mengasihi kita, sangat jelas di dalam diri Yesus Kristus. Dan hari ini saudara-saudari, dalam peristiwa di puncak gunung yang tinggi, yang dikenal dalam tradisi sebagai Gunung Tabor, Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tentang siapa dia. Wajahnya itu bersinar, bercahaya. Lambang kemuliaan Allah yang hadir dalam diri seorang Yesus, Sang Putra Allah.
Dan peristiwa kedua adalah mereka mendengarkan suara dari langit yang menegaskan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kemuliaannya yang nampak begitu indah di depan ketiga murid ini tentu ditampakkan bukan sebagai sebuah kebetulan. Mengapa? Di dalam Injil Lukas dijelaskan dengan sangat indah. Ketika Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia, mereka berbicara tentang rencana Yesus menuju ke Yerusalem. Dan kita tahu rencana apa itu. Bukan pergi pesta pora. Bukan pergi dugem. Mereka sudah tahu Yesus akan ke Yerusalem untuk menderita dan wafat di salib. Dan saudara-saudara terkasih, wajah yang indah ini dipersembahkan oleh Tuhan untuk memikul beban kita, seperti dikatakan Yesaya dalam pasal 53. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebuah penderitaan yang luar biasa yang harus diterima Yesus untuk memuliakan kita. Kemuliaannya terselubung oleh derita dan wafatnya. Tetapi sebelum penderitaan itu dialami, dia persiapkan murid-muridnya dengan pengalaman di Gunung Tabor ini, supaya para murid nanti tahu kalau dia mengalami penyaliban yang begitu hina, itu adalah Putra Allah yang memberikan hidupnya sebagai Sang Mesias yang tersalib. Bukan kematian karena bodoh, bukan kematian karena dia seorang pendosa, tetapi karena dia mencintai kita, maka dia memilih salib. Tetapi saudara-saudara terkasih, tidaklah mudah untuk memahami semuanya ini. Ketika kita juga mengalami situasi yang terpuruk, ketika kita sedih, saat dunia mungkin mengecewakan kita, saat kita merasa ditinggalkan, saat sakit mendera dan orang yang kita kasihi pun meninggalkan kita, atau Anda mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan keuangan, dan mungkin Anda bertanya bagaimana Anda harus melewati semuanya ini, dan Anda mengalami situasi penuh dengan kekecewaan, ketakutan, dan keputusasaan, seperti yang akan dialami oleh para murid Yesus. Dan apa yang dapat kita lakukan? Saudara-saudari, Yesus memberikan pengalaman di puncak Tabor seperti sebagai booster sebelum mereka menghadapi penderitaan Yesus. Seorang ibu berusia pertengahan 30-an meninggal dunia, dan dia meninggalkan 2 anak laki-laki kecil dan suaminya. Dan setelah pemakaman selesai, mereka pulang ke rumah. Dan waktu malam tiba, ketika waktu tidur, seorang anak laki-laki datang kepada sang ayah dan mengatakan, "Papa, boleh saya tidur dalam selimutmu?" Kata si ayah, "Boleh, naiklah." Dan kemudian ketika lampu dipadamkan, si anak bertanya, "Papa, apakah kau tidur menghadap saya? Apakah wajahmu menghadap saya?" Kata si ayah, "Iya sayang." Kata si anak tersebut, "Papa, kalau begitu saya bisa melewati malam ini." Kisah anak kecil itu adalah kisah hidup kita, saudara-saudari. Saat kita mengalami kita terpuruk, kita kecewa, kita mengharapkan bahwa wajah yang Maha Kudus itu dapat kita pandang. Wajah yang Maha Kudus itu akan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita, sehingga derita yang kita alami pun terasa lebih ringan. Kita tidak merasa tenggelam dalam lautan kepedihan yang membuat kita berputus asa dan mengatakan pada Tuhan bahwa kita merasa tidak dicintai sama sekali. Kita butuh pengalaman seperti ini, dan bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan Dia yang Maha Kudus yang mencintai kita, kita tahu kita sanggup menghadapi yang berat sekalipun.
Pada zaman dahulu, saudara-saudari, tanyakan pada orang tua kita kalau mereka pacaran, ada ungkapan kayak ayam rasa coklat. Walaupun susah dan derita, itu semua ringan. Tetapi sudah terkasih, janganlah lupa bahwa sekali lagi peristiwa Tabor ini adalah satu rangkaian dengan peristiwa di Taman Getsemani dan di Bukit Golgota. Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi dua situasi yang tidak mudah ini. Dia yang wajahnya bersinar mulia di puncak Gunung Tabor akan berpeluh darah dalam doa di Taman Getsemani dan bermahkota duri penuh luka-luka di puncak Golgota. Tetapi jangan pernah berhenti untuk percaya pada Tuhan. Anda harus percaya bersama dengan Dia Anda dapat melewati semuanya itu. Sehingga kita ingat dalam lagu Engkaulah Harapan dikatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau hati Anda susah, saudara-saudari, berdoa, pandang wajah Tuhan, pandang salib Tuhan. Anda tahu Yesus menderita lebih besar daripada Anda. Dia sudah menjalaninya mendahului Anda. Yang Anda harus lakukan adalah berpegang teguh padanya. Abraham, saudara-saudari, dalam bacaan pertama dikisahkan, melewati peristiwa yang tidak mudah dalam hidupnya. Dia berhadapan dengan sebuah masa depan yang baginya tidak sepenuhnya jelas. Ketika Allah menjanjikan kepadanya tanah yang subur, tanah Kanaan, dia belum tahu itu di mana. Ketika Allah menjanjikan keturunan padanya, bagaimana mungkin istrinya itu dikatakan mati pucuk? Sudah tahu hamil. Bagaimana bisa hamil? Satu aja tidak cukup, satu aja belum ada. Mau dikasih seperti itu bintang-bintang di langit. Yang benar aja Tuhan. Tetapi penulis kitab suci mengatakan, Abraham percaya. Dan Allah menghitung itu sebagai kebenaran. Bahkan dalam bacaan tadi kita dengarkan, untuk mempersembahkan korban saja demi perjanjian dengan Allah, dia harus menunggu sampai hari gelap. Dan kemudian Allah menyatakan perjanjian tersebut dengan menimbulkan api yang membakar daging yang tersedia di atas mezbah. Nunggu, gak langsung. Dan itulah hidup Abraham, dia juga harus menunggu. Dan dalam penantian tersebut kita bisa mengutip kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua tadi. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Berdirilah teguh. Kalaupun kau tertunduk, tegakkan kepalamu, angkat wajahmu, berdiri teguh dalam Tuhan. Meskipun dunia mengatakan engkau bodoh, seperti salib adalah kebodohan yang dikatakan Paulus, musuh salib Kristus. Sebab dunia kadang-kadang menawarkan kepada kita janji-janji yang muluk-muluk, yang indah-indah, dan menolak namanya penderitaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, kata Paulus. Bagi kita menerima salib Kristus sebagai bagian hidup kita. Maka saudara-saudari, jika ada pengalaman yang membahagiakan, nikmatilah. Itu sumber kekuatan Anda ketika harus menghadapi pengalaman Getsemani dan Golgota. Hadapilah, tabahlah, dan setialah ikut Yesus. Amin.